Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinatul Aulia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kompos dari sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Nah, kira-kira bahan apa aja yang kita butuhkan dalam pembuatan kompos ini? Nah, bahannya yang pertama kita butuh tanah, yang kedua kita membutuhkan E4 sebagai aktivator, dan yang ketiga tentu kita membutuhkan sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita harus mencincang atau mencacah sampah sayuran dan kulit buah-buahan. Nah, proses pencincangan ini sangat dibutuhin loh dalam pembuatan kompos. Kenapa? Karena proses pencincangan ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dari sampah sayuran maupun kulit buah. Nah, ketika luas permukaan dari sayuran maupun kulit buah meningkat, jadi proses pengomposan atau pembusukan pada sampah menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, campur cacahan sampah sayur dan kulit buah dengan tanah. Seperti ini ya, jadi kita mencampurnya dengan tanah secara merata. Kemudian yang ketiga, masukkan sebagian tanah sebagai alas kompos. Nah, peletakan tanah sebagai alas kompos ini bertujuan agar proses pengomposan tidak keluar dari area wadah dan juga untuk menghindari bau busuk yang dikeluarkan ketika proses pengomposan terjadi. Kemudian yang keempat, masukkan campuran cacahan sayuran dan tanah yang tadi di atas tanah yang sebelumnya, di mana tanah yang sebelumnya itu berfungsi sebagai alas kompos. Step yang kelima, tambahkan E4 secara merata. Nah, larutan efektif mikroorganisme 4 atau yang disebut dengan E4 merupakan bioaktivator yang digunakan dalam pembuatan kompos yang dapat mempercepat proses penguraian pengomposan dan sebagai inokulan untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme di dalam tanah dan tanaman yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan, kesehatan, kualitas, dan kuantitas hasil tanaman. Step yang keenam, tutup kembali dengan sebagian tanah. Nah, pada lapisan paling atas kita harus menutupnya dengan tanah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tidak terjadi bau yang tidak sedap atau untuk menghindari bau busuk dari proses pengomposan. Kemudian step yang ketujuh, tutup wadah kompos dengan rapat. Hal ini bertujuan agar kontaminan dari luar tidak masuk ke dalam wadah kompos. Nah, hasilnya setelah 2 minggu terlihat seperti ini. Nah, pada gambar ini tampak bahwa tekstur dari tanah sedikit kasar, mungkin karena disebabkan oleh tidak meratanya proses pengomposan pada sampah sayuran maupun kulit buah-buahan. Warnanya pada kompos tersebut hitam kecoklatan. Kemudian timbul bercak-bercak putih. Nah, bercak-bercak putih ini menunjukkan bahwa proses pengomposan berjalan dengan normal. Hal ini kenapa begitu? Karena ditunjukkan oleh adanya jamur. Munculnya jamur dalam proses pengomposan menunjukkan bahwa terdapat mikroorganisme yang aktif dalam proses pengomposan tersebut.
Nah, itu aja proses pembuatan kompos di video ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.